بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله فضل المجاهدين وهو الذي أمرنا بعبادته مخلصين الدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فيا حاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Masyaallah muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang insyaallah dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan Allah kekuatan, kesempatan dan petunjuk untuk datang ke masjid ini melaksanakan kewajiban salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan ibadah yang dilakukan ini dengan niat ikhlas kepada Allah SWT akan mampu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, meningkatkan iman dan amal soleh kita, sehingga kita betul-betul menjadi hamba Allah yang mengakhiri hidup ini menjadi muslim yang seutuhnya. Dan Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Ta'ala, sebagai muslim Allah mengingatkan kita agar kita menjadi orang-orang yang memiliki semangat, motivasi yang kuat dalam beragama Islam, dalam menjaga, mempertahankan, memperjuangkan akidah yang kita miliki. Dan Allah SWT melarang kita untuk berputus asa, karena Allah mengatakan yang berputus asa itu hanyalah orang-orang kafir, orang-orang yang tidak bertuhan. Malah dalam surah Al-Imran ayat 180 Allah SWT mengatakan wala tahinu wala tahzanu antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kamu pernah merasa rendah diri dan berputus asa. Wa antumul a'launa, kamu orang-orang beriman itu orang-orang yang paling tinggi, yang paling dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. In kuntum mu'minin, jika kamu benar-benar orang-orang yang beriman. Inilah adalah semangat, motivasi. Dan sebagai muslim kita punya visi yang jelas. Visi kita adalah sebagai pribadi, sebagai muslim, kita meyakini dan mengharapkan bahwa kita akan mendapatkan kemenangan, mendapatkan kesuksesan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Inilah visi kita. Karena Allah mengatakan wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini visi ideal kita. Sebagai muslim kita mengharapkan, memperjuangkan kemenangan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ini yang memberikan motivasi kita, ini yang memberikan kekuatan kepada kita. Kita tidak pernah berputus asa, kita tidak pernah merasa rendah diri, kita tidak pernah merasa sedih hati, karena kita yakin dan percaya bahwa kita adalah umat yang dimuliakan Allah. Kita adalah sebaik-baik umat yang Allah lahirkan di bumi ini. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas. Kalian itu adalah umat yang terbaik yang Allah tampilkan dalam kehidupan di permukaan bumi. Oleh karena itu sedang Jumat yang berbahagia, sebagai muslim kita harus punya visi yang jelas. Visi kita adalah bahagia dunia akhirat. Sebagai pribadi kita punya keinginan, punya kemauan, punya tujuan yang jelas, yaitu mendapatkan bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Tugas kita adalah ikhtiar. Karena Allah SWT mengatakan dalam ayat Baqarah 21 itu mengatakan ulaika lahum nasibun mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Setelah Allah menyatakan bahwa di antara manusia ada orang yang mendambakan, mengharapkan, dan dalam tujuannya, menetapkan tujuan
mendapatkan bahagia dunia akhirat, Allah mengatakan ulaika lahum nasibun mimma kasabu. Mereka itu hanya akan mendapatkan bahagian dari apa yang mereka usahakan. Wallahu sari'ul hisab. Kira-kira itu Allah mengingatkan kita memang tidak cukup hanya dengan berdoa, tidak cukup hanya dengan menetapkan visi yang jelas, tapi ada usaha yang keras, usaha untuk mendapatkan, usaha untuk mencapai visi kita itu, yaitu kasabu, apa yang kita usahakan, kasab kita, perjuangan kita. Dan kita harus tahu bahwa Allah SWT tidak akan menilai hasil perjuangan, tapi Allah hanya akan menilai proses perjuangan. Inilah perbedaan kita faham akidah Ahlussunnah wal Jamaah dengan Jabariyah. Dalam sebuah kisah imajiner, Allah SWT diceritakan bahwa ada dua orang teman akrab yang melakukan perjalanan. Yang satu punya faham Ahlussunnah, satu punya faham Jabariyah. Di tengah perjalanan karena capek berhenti, kemudian berhenti di satu tempat karena kehausan. Kebetulan di dekatnya ada pohon jambu yang sedang berbuah. Si Ahlussunnah mengatakan ada pokok jambu yang berbuah, karena kita haus mari kita panjat, kita akan ambil buah ini dengan memanjatnya. Tapi si Jabariyah mengatakan tidak perlu kita panjat, nanti jambu itu akan kita dapatkan. Kalau benar itu rezeki kita, dia akan jatuh sendiri. Akhirnya Ahlussunnah manjat, kemudian mendapatkan, kemudian dia makan sendiri, kemudian nanti karena kasihan melihat si Jabariyah, maka dia turun, maka dia serahkan satu atau dua kepada si Jabariyah. Lalu si Jabariyah mengatakan, apa? Tidak benar yang saya katakan. Kalau itu rezeki saya pasti dapat, walaupun saya ikut manjat. Bedanya hasil sama, tapi yang satu dapat pahala, yang satu tidak dapat pahala. Bahwa kemenangan itu harus kita perjuangkan. Tidak bisa hanya kita tunggu. Keberhasilan, kebahagiaan, kesuksesan di dunia akhirat di bidang apapun harus kita perjuangkan, bukan kita tunggu. Kemenangan dan kesuksesan itu tergantung kepada usaha kita. Itulah faham Ahlussunnah. Kita tidak boleh menunggu kemenangan, kita tidak menunggu nusrah Allah SWT, kita tidak boleh menunggu kapan Allah akan memenangkan kita, tapi kita harus berjuang dengan sekuat tenaga kita dan semampu kita untuk mendapatkan kemenangan itu. Itulah sidang Jumat berbahaya. Ini visi kita. Visi ini penting. Kita tahu Rasulullah SAW ketika diancam oleh kafir Quraisy yang akan menyerang Madinah, ketika Rasulullah dengan para sahabat membuat khandak, membuat parit-parit untuk menjaga kota Madinah, di saat umat Islam diancam oleh kekuatan musuh, lalu Rasulullah mengatakan, satu saat nanti kita akan rebut kota Konstantinopel dan Roma. Sidang Jumat berbahagia. Ini adalah visi yang jelas. Walaupun kita dalam keadaan terjepit, walau kita dalam keadaan kalah, kita dalam keadaan miskin, kita harus menetapkan visi kita. Nubuat Rasulullah SAW ternyata terbukti. 800 tahun kemudian Konstantinopel direbut oleh seorang raja yang namanya Abu Fatih, Daulah Utsmaniyah. Ada satu lagi visi Rasulullah, janji Rasul yang perlu kita yakini, bahwa Rasul mengatakan nanti Roma, Vatikan itu juga akan terbut, akan menjadi pusat peradaban Islam. Ini visi kita. Visi perlu untuk kehidupan. Kenapa? Dengan visi kita akan termotivasi, akan berjuang dengan penuh semangat. Kita akan tidak mudah putus asa. Kenapa? Karena kita punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan bantu kita. Cuman barangkali mungkin satu saat kita belum diberikan kemenangan oleh Allah, mungkin syarat-syarat untuk mendapat nusrah Allah belum maksimal. Allah katakan intasullah yansurkum wa tsabbit aqdamakum. Jika kamu menegakkan agama Allah, kamu perjuangkan agama Allah, Allah pasti tolong kamu dan Allah akan kokohkan pendirian kamu dan kedudukan kamu. Dan Allah mengatakan iyansurukumullah fala ghaliba lakum. Jika Allah telah memberikan pertolongan, tidak ada satupun kekuatan yang akan bisa mengalahkan kamu. Ini visi kita yang berbahagia. Namun tentu tidak cukup hanya visi, perlu usaha, dan usaha perlu ilmu pengetahuan. Dan tanpa ilmu kita hanya akan bermimpi, tanpa ilmu kita hanya akan berangan-angan. Dengan ilmu kita mampu membangun perencanaan. Kita lebih visioner melihat ke depan, apa yang harus kita persiapkan,
Apa yang kita lakukan? Bagaimana rencana strategi perjuangan ke depan? Inilah ilmu pengetahuan. Karena itu Allah SWT surah Al-Mujadilah mengatakan bahwa Allah hanya akan mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan sekian derajat. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Oleh karena itu setiap orang beriman wajib hukumnya menuntut ilmu pengetahuan. Rasul mengatakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin muslimah. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap pribadi muslim, laki-laki dan perempuan. Karena dengan ilmu pengetahuan Allah akan berikan hidayah, Allah akan berikan keyakinan kepada kita. Dengan hidayah dan keyakinan kita akan mampu menghadapi tantangan kehidupan dan tantangan perjuangan. Kemudian yang ketiga, sudah berbahagia, di samping visi dan ilmu, kita butuh komitmen. Komitmen adalah syahadah, janji kita untuk melakukan sesuatu yang kita ketahui. Banyak orang punya pengetahuan, banyak profesor, banyak doktor, orang tahu semua bahwa ajaran Islam telah menghalalkan ini, mewajibkan sesuatu dan mengharamkan sesuatu. Tapi tidak hanya cukup dengan ilmu pengetahuan, perlu ada komitmen. Komitmen adalah janji kita untuk melakukan sesuatu yang kita ketahui. Ketika kita faham dan tahu bahwa sesuatu itu wajib, kita punya komitmen untuk melakukannya. Inilah yang kadang-kadang kita masih kurang. Kita punya pengetahuan tentang sesuatu, kita punya ilmu tentang sesuatu, kita tahu tentang apa yang wajib kita lakukan, apa yang mesti kita jauhi, tapi sesuatu yang belum itu adalah komitmen kita. Komitmen yang kuat untuk melaksanakan apa yang kita ketahui. Padahal sidang Jumat berbahagia, syahadah sebagai pintu gerbang Islam itu adalah syahadah, itu komitmen. Salah satu daripada mana syahadah adalah janji. Asyhadu alla ilaha illallah, janji untuk bertuhan kepada Allah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, janji untuk mengikuti ittiba pada Rasulullah, pada Muhammad SAW. Ini janji kita. Cuma kadang-kadang kita lihat syahadat hanya sebagai sebuah ritual, sebagai sebuah bacaan, sebuah mantra, tapi belum kita maknai. Syahadat adalah janji kita untuk betul-betul berislam. Oleh itu Allah SWT panggil kita dalam surah Ali Imran itu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, dan jangan kamu mati sebelum kamu menjadi muslim yang seutuhnya. Ini artinya apa? Sidang Jumat yang berbahagia, kita akan mati menjadi muslim ketika kita hidup dengan Islam. Karena tidak mungkin kita mati secara Islam kalau kita hidup kita tidak secara Islam. Karena Rasulullah mengatakan, man asya ala syai' mata alaih. Orang yang hidup dengan sesuatu, dia akan mati di atas sesuatu itu. Orang yang hidup dengan paham sekuler, dia akan mati sekuler. Orang yang hidup dengan paham liberal, dia akan mati liberal. Orang yang hidup dengan budaya-budaya yang tidak jelas jahiliyah, dia akan mati secara jahiliyah. Kalau kita ingin hidup mati secara Islam, hiduplah secara Islam. Maka itu tugas kita adalah untuk islamisasi kehidupan. Islamatul hayah, agar kehidupan kita islamkan. Apa yang kita islamkan? Bukan ibadah saja, bukan sholat saja, ekonomi kita, politik kita, pergaulan kita harus Islam. Jangan kita menjadi orang yang performennya Islam, gaya Islam, style Islam, tapi otaknya otak Yahudi, pergaulannya pergaulan jahiliyah. Kita berpenampilan sebagai muslim, tapi karakter kita, akhlak kita, perangai kita bukan perangai muslim. Ini adalah kemunafikan. Oleh karena itu sidang Jumat berbahagia, tiga hal ini saya ingin katakan kepada kita hari ini sebagai tausiah, bahwa untuk menjadi orang yang betul-betul mendapat kemenangan dunia akhirat, tiga harus kita miliki: visi yang jelas, ilmu pengetahuan, dan yang ketiga komitmen yang kuat untuk mengamalkan Islam dalam kehidupan pribadi kita. Fa'tabriyal absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du fa ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim.
wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sidang Jumat yang berbahagia untuk melaksanakan 3 strategi untuk mendapatkan kebahagiaan itu, Allah SWT memberikan fasilitas yang luar biasa. Allah telah berikan semuanya untuk kita. Wallahu khalaqakum fil ardi jami'an wa syarakum ma fil ardi jami'an. Allah sudah jadikan semuanya untuk kita dan Allah tundukkan semuanya untuk kita. Tapi kemudian Allah berikan kita peringatan. Ada satu fasilitas yang luar biasa, yaitu waktu. Wal asri, demi waktu. Waktu adalah sangat penting. Kita punya duit, kita punya kedudukan, tapi kalau waktu nggak ada, nggak bisa. Waktu adalah kesempatan hidup yang Allah masih berikan kepada kita. Alhamdulillah hari ini kita masih hidup. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita. Ini waktu. Kita punya rencana apapun, kita punya strategi apapun, kita punya fase apapun, tapi kalau kita tidak punya waktu, buat apa? Kalau sudah meninggal dunia tidak ada lagi. Jangan hari ini kita berencana besar-besar, tapi kita sia-siakan waktu yang diberikan Allah. Mumpung Allah masih memberikan kesempatan, Allah berikan usia kepada kita, mari kesempatan kita maksimalkan untuk melaksanakan 3 itu, mencapai tujuan kita, bahagia dunia akhirat. Oleh karena itu Allah peringatkan, demi waktu asar, sebentar lagi matahari akan terbenam. Setiap kita harus menganggap ke depan adalah injury time. Kita tidak tahu kapan kita akan dijemput Allah SWT. Mari kita manfaatkan waktu suara ini. Kita dengan apa kita manfaatkan? Dengan iman dan amal saleh, dengan selalu bertausiah dan kebenaran, dan bertausiah dan kesabaran. Mudah-mudahan kita ini termasuk orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pandai memanfaatkan kesempatan, orang-orang yang mau kerja keras dalam rangka mencapai visi kita yang jelas, yaitu bahagia dunia dan akhirat. Ibadallah, inna Allah mengetahui ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim, barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma al-haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wal batila batilan warzuqna jinabah. Rabbana atina fil hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salah.